Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. 2 tambah 10, 13 ya. 12 ya. 2 tambah 10, 12. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 2, 4. Jadi 2 tambah 8 ya, 11. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. 2 tambah 10, 13 ya. 12 ya. 2 tambah 10, 12. 1 tambah 2, 3. Saya kalau pidato harus dikasih kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Saya minum kopi dulu biar semangat. Dua tambah 10, 13 ya. Jadi 2 tambah 8 ya, 11. Mana kopi gue nih? Mana kopi gue? Nanti sabar dulu. Ini baru kopi. Laki-laki minum kopi. Gue kalau iklan kopi gue laku kali ya. Siap. Ya, udah. Saya kalau pidato harus dikasih kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Oke Pak, minum kopi dulu ya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Kita uji kepintarannya. Jadi baik Pak, 2 tambah 10 berapa? 2 tambah 10, 13 ya. Oke, 13 ya Pak ya. Bagaimana para dewan juri? Apakah jawabannya benar? Inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Jangan lupa minum kopi, bosku. Ternyata minum kopi bisa membuat kita jadi pintar. Kalau nggak percaya, kita tanya Pak Prabowo. Iya kan, Pak? Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Sudah tahu kan penjelasan Bapak Prabowo? Mari kita dengar Bapak Prabowo berhitung. 2 tambah 10, 13 ya. Jadi 2 tambah 8 ya, 11. Baik Pak, terima kasih infonya. Mulai sekarang saya akan sering ngopi. Brengsek. Pidato Prabowo Subianto adalah sesuatu hal yang paling dinanti masyarakat, terutama wartawan. Ketika mereka merekamnya, Prabowo Subianto tampak semakin terpancing untuk memberikan suatu statement yang cukup gokil. Dan bahkan Presiden Prabowo Subianto seolah-olah meledak wartawan. Kira-kira ini ada wartawan gak nih? Pasti wartawan akan menanti dari kesalahan bicara seorang Prabowo Subianto. Seperti itu yang pernah disampaikan beliau. Tetapi memang itu benar, dia dari apa yang dilakukannya memang sering salah. Dia tuh lupa apa tidak tahu sama sekali. Seperti yang pernah kita lihat ya di berbagai video yang beredar, baik itu di TikTok atau bahkan di YouTube ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto itu akan menaikkan gaji guru dan memberikan kesejahteraan. Salah, memberikan kenaikan untuk hakim.
Dan dari edisi Prabowo Subianto ngopi ini menjadi yang menarik. Pokoknya ngopi bisa membuat pintar. Apakah benar? Yuk kita lanjut. Bang. Mau kopi ya? Minum kopi tuh. Minum lo. Mana iya? Coba lah lo. Khasiat kopiku atau bang tak? Menghilangkan tua cek. Tu cek membuat otak awak pintar. Membuat otak awak encer. Dari mana tahu? Nggak tahu bang dah. Makanya menonton. Pokoknya kalau main HP itu dan nonton rajin-rajin seh. Tonton HP itu simak berita-berita yang lagi viral gitu. Apa dia mengecek tu malah. Kau boleh tu bang minum kopi? Bukan nak langsung dari kali. Tak usah minum kali angek. Ayolah, yang sembarang lah. Pokoknya minum kopi. Weh. Bah. Laga mulai. Ada reaksi tak? Ada. Balunya. Cuba minum salgut lah. Bah. Ada reaksi. Bah, laga mulai pintar so. Kalau boleh pintar nak boleh nanya ya. Boleh nanya ya? Lah. Kan abang minum kopi tu Cuba dan uji kepintaran bang saya lah. 5 kali 5 berapa? What? 5 kali 5. 5 kali 5 dak 5 tambah 5 doh. Alah yo. Yo pandai saya guru matematika maja dulu mah. Percuma sih guru maja dulu mah. Alah. 5 kali 5 tu 25. Saya bingung 5 kali 5 10. Alah. Yo cantik orang kopi tu hebat kopi tu mah. Ini nak banyak kopi dia yo 5 kali 5 10. Tak salah para bapak para bawa maja awak kira. Yo santiang kopi tu minum deh. Agak banyak minum kopi saya. Boleh tambah sansai dan boleh apa? Lagi minum apa, Bang? Kopi. Kenapa sih Abang suka minum kopi? Mau tahu alasannya? Mau. Alasannya apa coba? Pak Prabowo, tolong jelaskan. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Rakyat tidak bermimpi kaya raya tapi bisa hidup layak. Moso level presiden iso ngomong ngono to apa? Padahal lo Bung Karno lo pernah berkata, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang lo, kan? Sudah jelas. Artinya apa? Mimpilah setinggi mungkin. Kalau gagal minimal ada layar kedua. Lah koyo sampean bertahun-tahun mimpi jadi pemimpin negeri, biarpun gagal tetap iso dadi menteri. Jadi mohon maaf nuwun sewu bodi mantap muka saru. Kita semua tetap pengen kaya raya, Pak. Lah sampean pikir kita ini berangkat kerja isu ketemu bengi ketemu banci, itu bukan kerja bakti. Kita cuma pengen hidup kaya raya, sejahtera, bergelimang, janda, harta. Cukup kata-katamu yang menyakiti hati, jangan patahkan semangat kami mengejar mimpi. Cocok, budal. Lagi minum apa, Bang? Kopi. Kenapa sih Abang suka minum kopi? Mau tahu alasannya? Mau. Alasannya apa coba? Pak Prabowo, tolong jelaskan. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Tambah 7, 8. 2 tambah 10. 13 ya. Jangan lupa minum kopi, bosku. Ternyata minum kopi membuat kita pintar. Kalau tidak percaya, mari kita tanya Pak Prabowo. Pak, kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Nah, sudah dengarkan kata Pak Prabowo. Mari kita dengar Pak Prabowo berhitung. 2 tambah 10. 13
13 ya. Jadi 2 tambah 8 ya 11. Baik Pak, saya akan sering-sering minum kopi supaya saya pintar Pak. Brengsek. Kritikan Prabowo Subianto ya yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu dengan parodi ketika ngopi lah, atau mungkin dengan galon lah, atau bahkan parodi yang lainnya dengan menurunkan backsound seorang presiden. Tentu saja ini hal yang menarik dan sangat lucu ya, karena dari apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto itu kata-katanya menyedot sebagian besar netizen untuk mengembalikan dari ingatan seorang presiden agar dia tidak lupa dengan janji-janjinya. Catat ya, rekam. Nanti kalau saya akan menjadi presiden, harga sembako akan murah, BPJS, kesehatan gratis, sekolah gratis, kalau bisa angkutan umum gratis. Tampaknya Pak Subianto lupa gitu ya dengan apa yang dikatakannya. Dan seandainya itu dibalikan dengan suara rakyat yang kemudian diisi oleh suaranya dan kemudian mampu parodikannya, apakah menjadi suatu intimidasi dari pemerintah? Karena itu suatu ungkapan yang disampaikan oleh beliau gitu ya. Jika ada suatu kemarahan gitu ya, itu adalah sesuatu hal yang amat sangat paling lucu gitu ya. Seandainya dari video-video parodi yang dilakukan oleh planet itu sampai. Tetapi mungkin tampaknya tidak, karena dari kejadian-kejadian di lapangan ya, seolah-olah dari pejabat itu tidak mempunyai televisi, tidak mempunyai media sosial, tidak mempunyai TikTok, YouTube atau sebagainya. Karena berita-berita di lapangan tidak pernah sampai, kalau seolah tidak pernah sampai dan tidak pernah ditindaklanjuti. Atau bahkan dari program MBK yang mempunyai dampak yang begitu sangat luar biasa dari tingkat kegagalannya, trial errornya gitu ya. Itu mereka tetap menganggap dari MBK itu sukses, bahkan gagal cuma 0,001 gitu. Itu kan sangat absurd sekali. Apalagi kalau Presiden Prabowo mengatakan MBK itu adalah produk yang paling sukses, dan bahkan kesuksesan itu melebihi Eropa dan Jepang, atau bahkan dia adalah orang yang paling sukses ya, dicatatkan dalam sejarah, orang atau presiden yang membuat koperasi paling banyak sedunia. Lalu koperasinya apakah berjalan? Belum. Belum ya. Kalau ini sudah ada, sudah. Contohnya Melawai. Apakah untung dan sangat mensejahterakan? Iya, mensejahterakan. Karena dari koperasinya itu rugi. Bayangkan, dalam jangka 1 tahun hanya meraup untung 78.000. Ini kan selalu sekali ya. Lalu untuk apakah dari anggaran-anggaran yang berhutang kepada luar negeri, apakah bisa berputar? Dalam hukum ekonomi, kita jika berhutang, kita harus mempunyai keuntungan gitu guys ya. Dan kemudian paling tidak mensejahterakan. Lalu apa mensejahterakan? Dikorupsi ya. Karena dari maksudnya di lurah yang menandatangani program Kopres itu hanya sekedar menerima sekitar 800 juta, bukan 1,6 miliar untuk dibuatkan sebuah koperasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.